Selamat pagi, perkenalkan nama saya Maksima Arisaktiono. Saya adalah dosen program studi permesinan kapal, program diploma pelayaran, Universitas Hang Tuah. Mata kuliah yang saya ampu yaitu elektronika, sistem kelistrikan kapal, fisika terapan, matematika terapan, teknologi informatika, aplikasi teknologi informasi, dan informasi manajemen bisnis. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu elektronika. Dalam mendeskripsikan mata kuliah ini saya menggunakan pendekatan DEI, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery menjelaskan tentang apa yang saya bawakan pada materi mata kuliah ini. Interaction adalah menjelaskan bagaimana interaksi dengan mahasiswa dalam proses pengajaran. Assessment menjelaskan bagaimana penilaian kepada mahasiswa. Aspek delivery. Deskripsi mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada semester 2 dengan bobot 2 SKS. Pengajaran pada mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan, belum termasuk TS dan UAS. Capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini adalah kemampuan yang diharapkan dari mahasiswa setelah mengikuti pengajaran ini adalah mampu mengoperasikan, memperbaiki, dan merawat peralatan yang berhubungan dengan kelistrikan, elektronika, dan sistem kontrol kapal. Mata kuliah ini terdiri dari 4 sub JPMK. Sub JPMK yang pertama adalah mampu menjelaskan tentang teori elektron. Sub JPMK yang kedua adalah mampu menjelaskan dan mempraktekkan elemen dasar rangkaian elektronik atau semikonduktor. Kemudian sub JPMK yang ketiga adalah mampu menjelaskan dan mempraktekkan tentang elemen kontrol dan mekanisme kontrol. Sub JPK 4 menjelaskan tentang flowchart untuk otomatisasi dan sistem kontrol. Pengetahuan yang didapat dari mata kuliah ini adalah mampu menjelaskan masalah tentang kelistrikan kapal, kemudian mampu memecahkan masalah kelistrikan kapal, kemudian mampu menguasai konsep teoritis tentang elektronika kapal, dan mampu menguasai konsep teoritis tentang sistem kontrol kapal. Adapun materi pembelajarannya adalah yang pertama tentang teori elektron, kemudian tentang elemen dasar dari rangkaian elektronika, yang ketiga adalah semikonduktor sebagai dioda, kemudian semikonduktor sebagai tiristor, kemudian semikonduktor sebagai IC dan LSI, yang keenam adalah elemen kontrol dan mekanisme kontrol, yang ketujuh adalah elemen kontrol pada mesin utama, yang kedelapan adalah elemen kontrol pendukung, dan yang kesembilan adalah flowchart untuk otomatisasi dan sistem kontrol. Sedangkan untuk daftar pustaka yaitu yang digunakan adalah IMO model kelas 704, kemudian Practical Marine Electrical Knowledge oleh Hall, kemudian Basic Electrotechnology for Engineer dari Kroll, kemudian Reed Instrumentation and Control System dari Leslie Jackson. Sedangkan untuk buku pendukungnya adalah Pengantar Teknik Elektro dari Astuti dan Budi, kemudian Dasar-dasar Elektronika tim penyusun, kemudian Pengetahuan tentang Elektronika, Teknik Elektronika oleh Daryanto, dan Elektronika oleh Martua AHS Ronald. Pada kali ini akan saya jelaskan penjelasan pada setiap mata pertemuan. Kami jelaskan sebagai berikut, yaitu pada RPS, yaitu pertemuan 1 dan 2, itu menjelaskan tentang teori elektron. Pertemuan 3 dan 4 itu menjelaskan tentang elemen dasar elektronika. Kemudian pertemuan kelima adalah menjelaskan tentang semikonduktor sebagai diode dan mempraktekkan diode sebagai penyara di lab listrik dan elektronika. Kemudian pertemuan 6 dan 7 menjelaskan tentang semikonduktor sebagai tiristor. Pada pertemuan ke-8 menjelaskan semikonduktor sebagai IC dan LSI. Setelah pertemuan ke-8 kemudian ada namanya ujian tengah semester. Setelah ujian tengah semester, pertemuan ke-9 dan 10 adalah menjelaskan tentang elemen kontrol dan mekanisme kontrol serta mempraktekkan penggunaan relay di lab listrik dan elektronika. Pertemuan 11 dan 12 menjelaskan tentang kontrol mesin utama. Kemudian pertemuan 13 dan 14 menjelaskan tentang elemen kontrol pendukung.
Kemudian pertemuan 15 dan 16 menjelaskan tentang flowchart untuk otomatisasi dan sistem kontrol. Setelah pertemuan ke-16, kemudian dilaksanakan adalah ujian akhir semester. Sistem pembelajaran atau mode perkuliahan untuk mata kuliah elektronika adalah dengan cara tatap muka di kelas, kemudian praktek di lab listrik dan elektronika, dan daring menggunakan sistem online learning management system yaitu siakat.hangtuah.ac.id. Metode pembelajaran adalah dengan ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Kemudian selanjutnya adalah interaksi antara saya dan mahasiswa, yaitu pada mata kuliah dan interaksi yang dilakukan adalah berbasis pada student center learning. Pada saat pengajaran, saya memberikan pertanyaan kepada mahasiswa agar mahasiswa bisa berpikir dan menyampaikan pendapat mereka. Interaksi berikutnya adalah menggunakan learning management system atas Hang Tuah dengan menggunakan sistem informasi akademik yang dapat diakses mahasiswa pada siakat.hangtuah.ac.id. Dengan sistem ini, mahasiswa dapat mengunduh materi setiap pertemuan, mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan, serta absensi kehadiran untuk memantau kehadiran mereka pada setiap pertemuan. Absensi ini akan menentukan apakah mereka nantinya bisa mengikuti ujian akhir semester, karena sesuai aturan yang ada, mahasiswa dapat mengikuti UAS apabila absensi kehadiran mereka adalah di atas 75% dari total 16 kali pertemuan dalam satu semester. Absensi kehadiran ini pun akan masuk ke dalam penilaian akhir pada mata kuliah ini. Interaksi yang lain adalah mahasiswa belajar praktek elektronika di lab listrik dan elektronika. Di lab, saya mengenalkan komponen dan sistem kontrol real yang sudah dipelajari secara teoritis di dalam kelas dan mempraktekannya. Hal ini bertujuan supaya mahasiswa dapat menguasai mata kuliah elektronika secara teori dan praktek. Demikian cara interaksi yang saya lakukan dengan mahasiswa dalam pengajaran untuk mata kuliah elektronika. Selanjutnya, saya akan membahas untuk asesmen atau penilaian dari pengajaran mata kuliah elektronika ini. Sistem penilaian diperoleh dari hasil penilaian ujian tengah semester dengan bobot 30%, ujian akhir semester dengan bobot 50%, tugas yang diberikan di siakat maupun tugas yang dilakukan di laboratorium dengan bobot 10%, serta absensi kehadiran dengan bobot 10%. Sistem penilaian ini saya sampaikan sebelum perkuliahan pertemuan pertama saya lakukan. Istilah yang digunakan ini adalah kontrak perkuliahan yang telah disepakati antara saya dan sebagai dosen dan mahasiswa dan ditandakani oleh Komting atau ketua kelas dan saya sebagai dosen mata kuliah tersebut. Dari semua nilai tersebut diolah dengan sistem prosentase seperti yang disebutkan di atas. Nilai akhir dari mahasiswa diinput dalam siakat.hangtuah.ac.id sehingga mahasiswa dapat mengetahui nilai mereka secara online. Demikian 3 aspek yang saya sampaikan, yaitu aspek delivery, aspek interaction, dan aspek assessment untuk mata kuliah elektronika. Pada bagian selanjutnya adalah contoh video pengajaran yang saya lakukan di dalam kelas untuk mata kuliah elektronika. Oke, selamat pagi Taruna. Selamat pagi. Hari ini pertemuan pertama kita adalah kita belajar tentang mata kuliah elektronika. Jadi di sini saya tampilkan di slide adalah rencana pembelajaran semester atau FPS. Di FPS ini adalah apa-apa yang Anda pelajari nanti selama 16 kali pertemuan satu semester. Di sini apa aja yang Anda pelajari. Di mata kuliah elektronika 3 SKS, kemudian ada cabang pembelajarannya. Yang pertama adalah sikap, kemudian pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus. Jadi nanti keterampilan khusus adalah Anda dapat menyelesaikan permasalahan tentang kelistrikan di kapal, tentang elektronika, dan tentang sistem kontrolnya. Sedangkan
untuk deskripsi bahan kajiannya yang pertama adalah tentang teori elektron, elemen dasar rangkaian elektronika, kemudian semikonduktor sebagai dioda, semikonduktor sebagai tiristor, kemudian semikonduktor sebagai IC dan LSI, kemudian elemen kontrol dan mekanisme kontrol, elemen kontrol pada mesin utama, kemudian elemen kontrol pendukung dan flowchart untuk organisasi dan sistem operasi. Untuk daftar pustakanya ada beberapa buku yang bisa dibuat referensi. Ada ilmu modul pokok 704, kemudian ada practical marine engine electrical electronics, kemudian dari Kroll, basic elektrotechnology, kemudian dari Leslie Jackson. Pendukungnya adalah ini dari Astuti, pengantar teknik elektronika, dasar elektronika, pengetahuan teknik elektronika, dan tentang elektronika oleh orang tua Ronald. Dosen pengampu saya sendiri. Pada pertemuan 1 dan 2 itu menjelaskan tentang teori elektron, di apa itu tentang atom, tentang aliran elektron, tentang energi atom, tentang konfigurasinya. Nah, pertemuan selanjutnya membahas tentang semikonduktor, kemudian diode, yang berikutnya kemudian tentang tiristor, menjelaskan tentang pertemuan 8 tentang IC dan LSI, kemudian relay, menjelaskan tentang relay, kemudian kontrol utama pada mesin, kemudian kontrol pendukung pada mesin, kemudian tentang otomatisasi sistem kontrol untuk matematikanya. Nah, dari penjelasan ini bahwa atom itu adalah benda yang terkecil dari suatu benda atau molekul. Benda, molekul, kemudian atom. Atom itu terdiri dari inti yang diam yang disebut sebagai proton dan neutron. Kemudian ada yang bergerak itu adalah elektron. Elektron itu bergerak mengelilingi intinya menurut lintasan yang berbentuk lingkaran atau elips. Nah, lingkaran atau orbitnya itu disebut sebagai orbit elektron. Dari penjelasan atom tadi, atom sebenarnya ada beberapa istilah dari atom. Yang pertama adalah model atom. Model atom itu karena yang menemukan beberapa ilmuwan, makanya ada model atom Dalton, kemudian ada model atom Thomson, Rutherford, atom Bohr, dan awan elektron. Kemudian atom itu terdiri dari partikel atom. Jadi sudah dijelaskan bahwa ada inti atom dan elektron. Intinya itu adalah proton dan neutron. Nah, nanti dari elektron ini terjadi namanya konfigurasi elektron, kemudian ada juga elektron valens. Nah, atom itu terdiri dari nomor massa dan nomor atom. Nah, itu berkaitan dengan nanti isotop, isoton, dan isoton. Nah, kalau digambarkan atom itu seperti ini. Jadi di tengah ini adalah inti atom terdiri dari neutron dan proton. Sedangkan yang bergerak ini yang hijau adalah elektron. Dia bergerak mengikuti orbit elektron. Yang bergerak adalah elektronnya. Jadi inti atomnya diam, yang bergerak adalah elektron. Pada slide berikutnya adalah proton. Jadi penjelasan tentang proton. Apa itu proton? Proton adalah partikel yang bermuatan positif, letaknya di inti atom. Jadi di sini ini proton. Jadi dia diam di tengah. Yang menemukan adalah Goldstein. Goldstein itu berarti menemukan adanya partikel bermuatan positif dalam atom. Partikel tersebut dinamakan proton. Setelah penemuan proton, Rutherford juga berhasil menemukan proton terletak di tengah-tengah ruang atom atau di dalam inti atom. Nah, orbit-orbit tadi itu juga disebut sebagai kulit atom. Jadi atom punya kulit. Nanti karena perhitungannya nanti ada di belakang bahwa berapa maksimal kulit atom di sini untuk menentukan dari jenis atomnya. Nah, yang kedua adalah elektron. Elektron itu pertama kali ditemukan oleh Joseph Thomson. Nah, partikel
elektron ini bermuatan negatif. Jadi elektron ya yang bergerak di kulit atom atau orbit elektron tadi, yang bergerak mengelilingi inti atom, muatannya adalah negatif. Kalau proton tadi bermuatan positif. Nah, yang berikutnya adalah neutron. Jadi keberadaan proton itu dalam inti tidak sendirian, karena di dalam inti atom terdapat neutron. Dan neutron ini bermuatan netral, jadi tidak bermuatan, tidak positif, tidak negatif, dan netral. Ini gambaran posisinya sama yang tadi. Neutron ada di inti atom, produk inti atom, kemudian elektronnya bergerak mengelilingi inti atom. Nah, sebenarnya apa sih tujuan kita menjelaskan atom tadi? Tujuannya adalah di sini, di teori elektron, bahwa Thomson menemukan bahwa elektron yang bermuatan negatif itu merupakan konsep dasar dari tersusunnya molekul atom positif dan neutron atau netral. Nah, inti dikelilingi elektron yang negatif, jumlah proton yang mengorbit itu sama dengan jumlah proton yang diam. Jadi jumlah elektron yang bergerak itu sama dengan jumlah proton yang diam. Nah, kemudian ada istilah gaya elektron. Di gaya elektron itu yang pertama ada namanya gaya sentripetal. Di atom itu ada punya dua gaya. Yang pertama itu sentripetal. Kalau petal, dia itu adalah menarik proton ke dalam. Kalau menghafalkan petal, dia ke pusat, menarik ke dalam. Kalau sentrifugal, dia keluar, gayanya keluar dari proton atau dari inti atom. Nah, gaya sentrifugal apabila sama dengan sentripetal, maka elektronnya berputar pada garis edar yang stabil. Jadi elektronnya tidak keluar. Nah, setiap lintasan bagian ini mempunyai jumlah maksimum elektronnya. Jadi yang orbit tadi yang bergerak tadi itu punya jumlah maksimum elektron. Rumusnya adalah 2n pangkat 2. N itu nomor kulit atau nomor lintasannya. Sekarang saya tanya, bagaimana listrik itu bisa terjadi, bisa mengalir? Listrik itu kenapa ada aliran listrik? Karena proton dikelilingi oleh elektron. Ya. Jadi sebetulnya aliran listrik itu pada kabel itu kan juga termasuk benda kan, molekul, dan dia ada atomnya kan. Bahan yang terbaik untuk bahan listrik itu apa? Tembaga. Karena tembaga itu elektronnya banyak yang bergerak. Nah, karena elektronnya banyak bergerak, karena itu banyak pergerakan ke situ, sehingga elektron berpindah, sehingga terjadi aliran listrik. Dan nanti arus listrik itu karena perpindahan elektron dari satu inti atom ke inti atom yang lain. Nah, dari rumus ini nanti akan muncul 2n pangkat 2n akan muncul tentang konfigurasi elektron. Nah, konfigurasi elektron itu adalah menggambarkan tentang susunan elektron. Jadi untuk Niels Bohr yang menemukan itu adalah bahwa atom itu dari kulit-kulit, jadi dari kulit atom. Jadi nanti di sini ada inti atomnya, inti atom, kemudian ada kulitnya, kulit atom seperti ini. Nah, elektron beredar mengelilingi inti pada kulit-kulit atom. Kulit-kulit atom juga disebut sebagai lintasan elektron dengan tingkat energi yang berbeda-beda. Kulit yang paling dalam atau paling dekat dengan inti atom mempunyai tingkat energi paling rendah. Jadi yang sini paling rendah, yang sini paling tinggi karena dia akan loncat ke atom yang berikutnya. Hingga elektron itu akan bergerak dan bisa menimbulkan arus listrik. Nah, kulit-kulit atom itu punya nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, kalau diberi lambang itu berturut adalah K, L, M, N, O, W, G dan seterusnya. Di kulitnya itu tidak hanya Anda, ternyata kulit atom juga punya kulit. Nah, kemudian dari rumus tadi 2
N pangkat 2, di mana N itu adalah nomor kulit. Nah, masing-masing kulit itu secara rumus punya nilai maksimum. Nilai maksimumnya berapa? Pada kulit pertama, pada K, N itu sama dengan 1. Pada kulit yang pertama tadi kan notasinya K besar kan? Sama juga dengan N-nya sama dengan 1, karena kulit di nomor 1. Kalau dimasukkan ke rumus, berarti 2 N-nya 1 pangkat 2. 1 pangkat 2, 1 dikali 2 sehingga 92. ada hasilnya adalah 2 elektron. Jadi di kulit pertama itu posisi di sini adalah elektronnya adalah maksimumnya cuma 2. Kemudian di kulit yang kedua atau kulit L, jadi 2 pangkat 2, 2 kali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 adalah 4 kali 2 adalah 8. Di kulit kedua adalah maksimum elektronnya 8. Dan seterusnya sampai kulit yang kelima. Nanti ngitungnya seperti itu, sehingga nanti akan ketemu atom ini adalah jumlah elektronnya berapa, maksimum elektronnya di kulit 1 ataupun 2-nya berapa. Nah, elektron valensi adalah sebutan elektron yang ada di kulit terluar. Ini namanya elektron valensi. Dia berada di paling luar dari kulitnya atom tersebut. Nah, sekarang kalau dalam notasi atom, kalau dulu Anda pernah melihat tabel atom, tabel periodik, di situ akan disebutkan ini adalah X itu adalah lambang unsurnya apa. Terus kalau A-nya ini adalah nomor massa, Z-nya itu adalah nomor atom. Nah, nomor massa atau A itu adalah jumlah proton dan neutronnya. Itu jumlah proton dan neutron. Itu kalau dijumlah itu namanya nomor massa. Itu dia berada di inti atom. Sedangkan nomor atom itu adalah jumlah proton dalam inti atom. Di Z ini melambangkan adalah jumlah proton. Kemudian kalau A ini adalah jumlah proton dan neutron. Sekarang saya kasih contoh. Ada atom Na, ya. Ada atom Na. Itu ada angka 23 dan angka 11. Angka 23 berarti disebut sebagai nomor massa. Kalau 11 berarti nomor atom. Ya, Z atau nomor atom. Saya tebulkan A. Ya, di sini lambangnya A ya, kalau di rumus A. A itu nomor massa, Z ini adalah nomor atom. Nah, dari contoh itu, dari 23 Na 11, Anda bisa mencari pertama adalah nomor massa. Ini nomor massanya 23. Nomor atomnya adalah 11. Jumlah protonnya berapa? Nanti jumlah proton adalah 11. Ini 11 ini adalah jumlah proton. Kemudian jumlah elektronnya 11. Kemudian jumlah neutronnya adalah 23 dikurangi 11. Karena intinya tadi kan nomor massanya kan 23. 23 itu adalah penjumlahan dari proton dan neutron. Jadi kalau cari neutron berarti nomor massa dikurangi dengan jumlah proton, sehingga muncul angka 12. Nah, keterangan bahwa jumlah proton diketahui dari nomor atom, jumlah elektron diketahui dari nomor atom, ini juga bisa disebut sebagai jumlah elektronnya. Kemudian sedangkan jumlah neutron adalah nomor massa yang dikurangi dengan nomor atom. Nomor massa dikurangi nomor atom. Nah, dari ulasan sebelumnya tadi, mungkin yang saya tanyakan adalah atom itu terdiri dari apa? Ada berapa? 3 unsur ya. Karena saya tanyakan ke Yuda, jadi atom tadi terdiri dari 3 unsur. Yang pertama adalah proton, neutron,
neutron, dan elektron. Untuk inti atom terdiri dari proton dan neutron, proton dan neutron. Sedangkan elektron berada di luar inti atom, ya, dia bergerak di luar inti atom. Ini ada contoh soal. Jadi contoh soal ini adalah tentang atom tadi, unsur atom. Kebetulan di sini adalah Li, jadi ada unsur atom Li. Dia punya angka 3 dan 7. Nah, di sini Anda suruh menentukan nomor masanya itu berapa, nomor atomnya berapa, jumlah proton berapa, jumlah neutron berapa, dan jumlah elektronnya berapa. Jadi dari rumus X ini A dan Z ya. Jadi sudah diketahui ini apa. Dan untuk mencari protonnya berapa, elektronnya berapa, dan neutronnya berapa. Kira ada bisa bantu saya jawab? Oke, silakan kami. Jadi silakan ditulis di situ. Langsung ditulis ini nomor masanya berapa. Nomor massa sama dengan berapa, kemudian nomor atomnya berapa, kemudian jumlah protonnya berapa, jumlah neutronnya berapa. Nomor massa itu adalah A, nomor atom adalah Z. Jadi nomor dari unsur tersebut kita bisa mengetahui bahwa nomor massanya berapa, nomor atom berapa, jumlah proton berapa, jumlah neutronnya berapa. Sudah, terima kasih Sani. Jadi dari penjelasan yang sebelumnya dijelaskan tadi bahwa ini ada soal, contoh soal. Kalau ada unsur seperti ini, Anda suruh nyari nomor massa berapa. Nomor massa itu sama dengan A. Jadi nomor massanya adalah 7. Kemudian nomor atomnya adalah sama dengan Z, ini adalah 7. Nah, jumlah proton itu sama dengan jumlah Z-nya. Jadi jumlah protonnya adalah 3. Jumlah neutron adalah pengurangan dari nomor massa dikurangi dengan nomor atom. Jadi A dikurangi Z atau sama dengan 7 dikurangi 3, hasilnya adalah 4. Sedangkan ternyata jumlah elektron itu sama dengan jumlah proton, sehingga elektronnya adalah jumlahnya 3. Itu adalah penjelasan untuk menentukan untuk suatu unsur atom itu dari massa, nomor atom, proton, neutronnya berapa. Oke, karena untuk pertemuan awalnya kita membahas ini, untuk pertemuan selanjutnya kita bahas sesuai dengan RPS tadi untuk pembahasan berikutnya. Untuk pertemuan kali ini saya akhiri sampai di sini. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas kedatangannya. Terima kasih telah mengikuti perkuliahan elektronika. Selamat siang. Selamat siang.